Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun, khususnya tahun baru Masehi, selalu menjadi momen global seluruh dunia. Berbicara tentang waktu yang berganti, namun Islam mengajarkan kepada kita bahwa pergantian waktu bukan sekedar perubahan angka, namun peringatan tentang berkurangnya jatah hidup manusia. Hadirin pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pergantian waktu atau pergantian tahun baru Masehi adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dan ini adalah merupakan satu momen yang memang menjadi pusat perhatian bagi seluruh dunia yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa pergantian waktu adalah merupakan sebuah peringatan tentang berkurangnya jatah hidup manusia. Dalam Islam, waktu bukanlah benda mati. Waktu adalah makhluk Allah dan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam sebuah firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 2 yang terdapat dalam surat yang ke-103 surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat daripada konteks ayat firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa sesungguhnya Allah bersumpah bahwa manusia diposisikan seluruhnya dalam posisi yang merugi. Tidak pandang apakah dia besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, barat dan timuran sebagainya, Allah posisikan sebagai posisi dalam kondisi yang merugi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus dapat menyikapi terhadap perubahan waktu dan pergantian tahun Masehi ini dengan bagaimana menjadi satu peringatan buat kita bahwa angka memang berubah, namun sesungguhnya jatah umur kita sedang berkurang. Oleh karena itu, kerugian terbesar manusia bukan karena kurang harta atau jabatan, tetapi adalah karena menyia-nyiakan waktu itu sendiri. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, La tazalu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Kata Rasulullah, tidak akan bergerak langkah kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka pergantian tahun baru sejatinya adalah alarm spiritual atau peringatan keagamaan bagi kita bahwa bukan sekedar agenda tahunan. Tahun baru Masehi sebagai cermin yang harus kita jadikan di dalam kehidupan ini. Sebagai seorang muslim, tentunya kita hidup di tengah masyarakat global. Tahun baru Masehi adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Islam tidak melarang kita menyadari dan menghormati waktu. Namun Islam mengajarkan cara menyikapi dengan benar. Tahun baru seharusnya menjadi waktu bertanya kepada diri sendiri, apakah iman kita bertambah? Apakah akhlak kita membaik? Apakah waktu yang kita lebih banyak diisi dengan kebaikan? Oleh karena itu, sesungguhnya pernyataan atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr tadi merupakan sebuah peringatan yang sangat besar bagi kita bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kondisi yang merugi. Bagaimana untuk tidak merugi? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat berikutnya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh dari keimanannya itu, serta dia senantiasa
saling menasehati di dalam kebenaran dan juga saling menasehati di dalam kesabaran. Oleh karena itu, di dalam momen pergantian tahun baru ini merupakan cerminan buat kita atau pernyataan muhasabah buat kita, apakah iman kita yang sudah ada terus bertambah dan kita jaga supaya iman kita lebih mendalam dan lebih besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana akhlak kita, apakah akhlak kita bisa terus kita bina sehingga akhlak kita semakin membaik, dan juga apakah waktu kita lebih banyak diisikan dengan kebaikan. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu jika setiap tahun bertambah usia tetapi tidak bertambah kualitas iman dan amal, maka sejatinya kita sedang merugi. Mungkin kita dalam kehidupan ini tidak lepas yang namanya sebuah aktivitas yang kita kerjakan. Namun sesungguhnya walaupun kita untuk berusaha untuk tidak berbuat buruk atau kemaksiatan dalam kehidupan kita, namun ketika kita hanya berdiam diri, tidak melaksanakan atau menggunakan waktu dengan sebaiknya, maka kita pun sesungguhnya tidak terlepas dari yang namanya nilai-nilai kerugian. Oleh karena itu, umur terus bertambah, angka terus berubah, namun sesungguh hakikatnya adalah umur kita, jatah kehidupan yang Allah sediakan itu semakin berkurang. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insyaallah setelah jeda iklan kita akan lanjutkan bagaimana secara sikap seorang muslim menyikapi tahun baru Masehi secara bijak dan moderat. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menyikapi tahun baru Masehi. Islam adalah agama wasatiyah, agama jalan tengah, tidak ekstrim mengharamkan segalanya, namun juga tidak pula bebas tanpa batas. Di dalam konsep Islam, ajaran Islam ada memang konsep wasatiyah, artinya kita adalah ajaran yang senantiasa berada di tengah atau moderat. Oleh karena itu sesungguhnya sebelum kita menganalisa sesuatu, maka kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa itu adalah sesuatu yang menyesatkan atau sesuatu yang membahayakan. Tapi kita pun juga harus punya filter, bahwa pun juga kita tidak boleh untuk berbuat sebebas-bebasnya. Oleh karena itu di dalam menyikapi pergantian tahun baru Masehi ini, sikap kita seorang muslim terhadap tahun baru ini adalah yang pertama, kita tidak boleh menutup mata dari realitas sosial, bahwa sesungguhnya kita dalam hidup ini ya berada di dalam lingkungan di mana kita hidup bersosial. Di situ ada heterogenitas yang tidak bisa kita hindari. Tidak semuanya kita beragama muslim, ada juga saudara-saudara kita yang memang berlainan keyakinan dengan kita. Oleh karena itu tentu kita sebagai seorang muslim, kita harus membuka diri bahwa kita dalam kehidupan realitas sosial yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu pemirsa TV Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyikapi tahun baru ini, maka kita pun juga harus bijak di dalam menyikapi, karena sesungguhnya Islam telah mengajarkan kepada kita tentang moderasi beragama, tentang bagaimana kita saling menghormati agama satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam surat Al-Kafirun, yang tentu kita semuanya insyaallah hafal dan anak-anak kita hafal. Ketika Allah berfirman dalam ayat yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu keyakinanmu dan bagiku agamaku. Di sini sudah sangat jelas sekali bahwa ketika kita menyangkut dalam ranah akidah dan keyakinan serta ibadah dalam suatu agama, maka yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita saling menghormati dan juga saling memberikan sebuah kebebasan tanpa kita harus
ikut serta di dalamnya, karena sesungguhnya ketika ada aktivitas yang mencampur adukan di dalam keyakinan dan akidah, justru pada saat itulah ya moderasi dan toleransi agama sudah rusak adanya. Oleh karena itu, tetap jika larut, kita juga tidak larut dalam euforia yang melanggar nilai-nilai agama di dalam rangka menyambut atau pergantian tahun baru Masehi ini. Islam memberi prinsip yang sangat jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya bahwa bertolak-menolonglah kamu, kata Allah, dalam perbuatan takwa, dan jangan kalian saling bertolak-menolong dalam perbuatan permusuhan dan kemaksiatan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Artinya bahwa aktivitas apapun yang mengarah pada kemaksiatan, mabuk, huru hara, merusak diri, tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim boleh bekerja dalam tahun baru, seorang muslim juga boleh berinteraksi secara sosial, boleh juga menyampaikan ucapan secara santun dan etis tentunya. Tetapi tidak ikut dalam perilaku yang merusak moral, apalagi merusak akhlak. Inilah Islam yang dewasa, Islam yang beradab, Islam yang beridentitas. Hal ini Rasulullah SAW bersabda, khairu umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah di tengah atau di pertengahan. Oleh karena itu, moderasi bukanlah sesuatu kelemahan, tapi moderasi adalah berarti kuat menjaga prinsip di tengah arus zaman. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Islam sudah sangat jelas di dalam kita menyikapi toleransi di dalam beragama, termasuk diantaranya adalah momen pergantian tahun baru Masehi. Umat Islam menyadari bahwa ada satu momen yang memang bersangkutan dengan keyakinan agama. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah dan memilih mana kira-kira sesuatu yang menyangkut dengan segi akidah dan ibadah. Maka kita harus tegas di dalam hal ini. Kita tidak boleh mencampur adukan. Yang perlu kita bangun adalah saling menghormati dan saling menjaga ya satu dengan yang lainnya untuk bebas terhadap kegiatan keagamaan masing-masing. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan kita membenci waktu, tetapi mengisi waktu dengan nilai. Tahun baru Masehi hendaknya tidak diisi dengan kelalaian, melainkan kesadaran bahwa umur terus berkurang. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, di dalam kita menyikapi waktu ini sesungguhnya ada hal yang perlu kita sadari dan kita muhasabah, bahwa waktu terus berjalan, angka terus berubah dan bertambah, tapi sedianya kita sedang berada menuju kepada kematian yang telah Allah tentukan. Oleh karena itu, kesadaran besar buat kita bahwa pergantian tahun, apapun tahun baru Masehi ataupun tahun baru Hijriah, hakikatnya adalah alarm religiositas kita, alarm spiritualis kita untuk mengingatkan kita bahwa setidaknya kita harus terus mawas diri bahwa pada saat itu kita dalam kondisi yang merugi jika kita tidak mensiasati dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sesungguhnya ketika kita melihat sejarah ya ditetapkannya tahun baru Masehi, yaitu dimulainya perhitungan dari lahirnya Nabi Isa Al-Masih, ya Isa Al-Masih, pada saat itulah ya dihitung tahun baru Hijriah yang akan terus berganti sampai sekarang, sampai tahun 2025 ke tahun 2026. Sementara tanggalan Hijriah itu dihitung dari mulai aktivitas hijrahnya Muhammad Rasulullah SAW. Artinya bahwa di situ ada sesuatu yang memang luar biasa, yang merupakan sebuah perubahan ke arah kebaikan, perubahan kepada kepositifan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergantian tahun harus kita sikapi dengan bijak. Bagaimana kita tidak larut dengan huru hara dan negatif yang ada dalam itu, tapi kita tetap harus menjaga prinsip-prinsip yang ada di dalam agama dan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Insya Allah
Setelah jeda iklan, kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu bagaimana mengaitkan tahun baru ini dengan tahun Hijriah dan bulan Rajab yang sedang kita jalani. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita umat Islam sedang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan di mana Allah muliakannya. Saat ini kita sudah berada di tanggal 13 atau hari ke-13 di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan makna sangat mendalam ketika berdekatan dengan pergantian tahun Masehi. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhitungan bulan Hijriah adalah perhitungan yang memang harus disadari oleh umat Islam. Apa kaitannya dengan perhitungan bulan Masehi? Hijriah dan Masehi memang sama-sama dipakai. Kita tidak, umat Muslim tidak bisa menutup kenyataan realitas yang ada bahwa saat sekarang memang dunia masih menggunakan sistem tanggalan Masehi. Sistem tanggalan Masehi disebut dengan sistem tanggalan Syamsiah, atau dihitung dari perputaran matahari mengelilingi berhitung di antara perputaran bumi mengelilingi matahari selama 365 atau 66 hari. Itulah perhitungan matahari yang dipakai di sistem kalender atau pergantian tahun Masehi. Dan kenyataannya memang saat ini dunia masih menggunakan kalender tersebut untuk digunakan sebagai administrasi perkantoran, kemudian juga bisnis, dan juga hari-hari libur nasional bahkan dunia. Karena apa? Karena memang sistem penanggalan Masehi itu sudah menjadi satu sistem dunia, artinya satu hari satu tanggal sama dengan satu tanggal untuk seluruh dunia. Bagaimana dengan Hijriah? Hijriah memang kita akui, ya, walaupun saat sekarang kita memang harus mempedomani tanggalan-tanggalan Hijriah untuk pedoman sebagai ibadah kita. Contoh misalnya ketika kita saum Ayyamul Bid, maka yang kita hitung adalah tanggalan 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya, bukan penanggalan Januari, Februari. Itu adalah patokan memang yang harus disadari dan dipegang oleh umat Islam. Ya, jika kita sedikit membaca sejarah tentang kalender Hijriah atau kalender Islam, tidak dimulai dari kelahiran Nabi, karena memang perhitungan dimulainya kalender daripada kalender Masehi itu adalah ketika Nabi Isa lahir. Namun untuk perhitungan kalender Hijriah itu perlu kita ketahui bahwa dihitung dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dan beberapa orang sahabat dari Mekah ke Madinah. Kenapa dipilih sebagai titik awal daripada perhitungan bulan Hijriah? Karena memang di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa yang besar yang memang membawa perubahan peradaban dunia. Ya, bahkan umat Islam itu sendiri yang tadinya keterbelakang menjadi agama yang mencerahkan, sehingga Madinah yang merupakan tempat di mana Nabi dan sahabat hijrah kepadanya, yang dulunya dinamakan Yathrib, kemudian setelah Nabi berada di sana membuat sebuah perubahan-perubahan besar, maka di sana diganti dengan namanya Madinatul Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya peristiwa ya ditetapkannya kalender Hijriah itu harus kita sadari bagi umat Islam itu sendiri, bahwa jika kita sedikit membaca sejarah tentang kalender Hijriah atau kalender Islam, tidak dimulai daripada kelahiran Nabi, melainkan dari peristiwa hijrah. Artinya Islam adalah agama perubahan. Islam adalah agama perpindahan dari buruk kepada kebaikan. Kemudian Islam adalah agama yang juga merubah daripada kelalaian menjadi sebuah kesadaran.
Hijrah bukan hanya soal sejarah, berpindahan tempat, tetapi perubahan kualitas hidup. Oleh karena itu, sanggup banyak bahwa saat sekarang umat Islam sedang berada di bulan Rajab, bulan di mana memang Allah muliakan adalah sebagaimana yang telah ditegaskan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim, yang artinya sesungguhnya bilangan tahun di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya adalah ada 4 bulan haram. Kata Nabi, 4 bulan haram itu adalah 4 bulan yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa itu? Ada 3 bulan yang berurut, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Itu adalah bulan yang berturut. Kemudian nanti diselingi dengan antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Dan saat sekarang umat Islam sedang berada di bulan Rajab, bulan di mana Allah muliakan. Kenapa Allah muliakan bulan ini? Bahwa di situ ada perintah kita untuk menguatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dilarang untuk berbuat kemaksiatan sekecil apapun. Oleh karena itu, barang siapa yang berbuat maksiat atau yang meninggalkan maksiat pada bulan itu, maka akan Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian bagaimana kita untuk bisa menghindarkan daripada kemaksiatan di bulan Rajab tersebut? Maka sedianya kita harus menambah dan juga mengintensifkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ketika datang bulan Rajab, maka banyak hal-hal pendapat-pendapat yang belum tentu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil misalnya, puasa terus-menerus sampai sebulan penuh, yang ini merupakan suatu pendapat tentang ibadah yang masih kekuatannya diperdebatkan di kalangan ulama. Oleh karena itu, menurut hemat kami, bahwa di dalam bulan Rajab ini kita memang betul disuruh untuk meningkatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menghindari perdebatan tersebut, maka kerjakan saja ibadah-ibadah yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita mencari ibadah-ibadah atau perbuatan ibadah yang lain yang masih mengandung khilafi dan perdebatan. Contoh, mungkin pada bulan-bulan yang lain kita jarang melaksanakan puasa-puasa sunnah yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti Senin, Kamis dan sebagainya. Maka oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambut setiap pergantian waktu dengan muhasabah, bukan euforia, dan perbaikan diri, bukan kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati waktu kepada kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Demikianlah barangkali pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada kali ini, dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, dan saya akhiri nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.